Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemaparan berkaitan dengan analisis manajemen data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat dan menganalisis suatu e-commerce Shopee yang memang pada saat ini aplikasi Shopee ini sedang sangat naik daun ya, karena banyak sekali pengguna akun Shopee untuk berbagai transaksi pastinya dan berbagai kegiatan baik dari penjual maupun pembeli. Nanti juga saya akan mengupas bagaimana isi Shopee tersebut, dan apabila kita akan menjadi penjual, nah nantinya saya juga akan menyertakan bagaimana cara untuk mengupload produk-produk tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum pemaparan ini dimulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 1855035889, kelas manajemen 5RB, dan tugas pemaparan ini itu disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Sebelum mengupas lebih dalam lagi, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu ya, sebenarnya apa sih itu Shopee. Nah, Shopee itu adalah suatu situs e-commerce atau aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone atau personal komputer. Nah, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online. Jadi, Shopee ini itu bisa digunakan di smartphone. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin memesan produk atau ingin belanja itu bisa di mana saja dan kapan saja. Shopee juga akan menawarkan berbagai macam produk, mulai dari fashion hingga produk kebutuhan sehari-hari. Jadi ibaratnya Shopee ini tuh sudah jadi mall ya, tapi mall dalam bentuk jaringan atau online shop. Sebagai salah satu e-commerce dengan pengguna terbanyak pastinya ya, Shopee ini memiliki kelebihan. Nah, kelebihan ini itu dimiliki dan juga bisa dilihat dari penjual maupun bagi membeli di akun Shopee ini. Nah, bagi penjual, kelebihan Shopee ini yang pertama pastinya adalah tentang tadi ya, karena banyaknya pengguna Shopee, jadi ini merupakan suatu keuntungan ya yang sangat luar biasa bagi penjual, karena mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan pangsa pasar mereka, dan mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelanggannya ataupun konsumen di Shopee ini. Selanjutnya, penjual juga bisa upload hingga lebih dari satu gambar produk. Jadi mereka, para penjual itu bisa dengan bebas, bisa dengan leluasa memaparkan produk-produk yang mereka jual. Jadi tidak ada batasan bagi mereka untuk hanya mengupload satu gambar saja. Mungkin mereka ada banyak varian, jadi mereka bisa lebih bebas untuk mengekspresikan produk-produk yang mereka jual gitu. Selain itu, ada kolom untuk memilih varian sehingga bisa membebaskan juga ya tadi ya, dari penjual untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya. Selain itu juga akun Shopee di sini itu terintegrasi dengan jasa pengiriman paket sehingga memudahkan para customer atau para pembeli memilih ekspedisi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Selanjutnya, banyaknya program yang menguntungkan bagi penjual pastinya. Nah, salah satunya adalah adanya fitur achievement untuk penjual gitu. Jadi akan memberikan motivasi dan memberikan daya semangat juga kepada penjual untuk tetap jual di Shopee. Selain bagi penjual, ternyata kelebihan Shopee juga dinikmati oleh para pembeli. Yang pertama yaitu program gratis ongkir. Nah, siapa sih yang nggak tertarik ya, bagi para shopper-shopper di luar sana? Pastinya mereka sangat tertarik ketika ada program gratis ongkir ini. Selanjutnya ada game Shopee berhadiah. Nah, di sini Shopee itu selalu upgrade ya dengan apapun. Salah satunya adalah dengan penyediaan game. Di sini game Shopee itu bisa mengupayakan para pembeli untuk menambah voucher belanja contohnya, dan juga bahkan sampai kepada Shopee Pay gitu ya, seperti tanam pohon dan lain-lain. Selanjutnya itu program promo yang menarik. Nah, di sini tuh Shopee pastinya memiliki program-program yang sangat menarik untuk menarik perhatian para customers atau pembeli ya. Seperti contohnya ya, baru yang telah kita tahu di Shopee adalah
promo 11-11, atau mungkin sebentar lagi di bulan depan, di bulan Desember itu adalah promo 12-12. Pokoknya setiap bulan itu pasti selalu ada promo spesial dari Shopee. Selain itu juga ada harga produk yang tersedia relatif murah. Nah, di sini tuh ternyata Shopee itu juga mampu untuk menyediakan produk-produk yang sangat terjangkau pastinya di kalangan seluruh usia, sehingga pengguna akun Shopee ini sangat merakyat ya ibaratnya. Jadi seluruh kalangan itu semuanya masuk ke dalam transaksi di Shopee. Selain itu juga bisa bayar di tempat atau sistem bayar COD. Nah, yang terakhir bisa melakukan komplain lewat fitur chat. Nah, jadi dari pembeli itu juga bisa melakukan komplain ketika ada barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Shopee memberikan kolom chat ya, itu bisa digunakan oleh para konsumen atau pembeli untuk menambahkan komplainnya ketika menerima orderan atau pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat akun Shopee. Nah, pastikan HP kita atau smartphone kita itu Android ataupun iPhone dan lain-lain, sehingga kita bisa untuk menginstal atau mendownload ya aplikasi Shopee yang sudah tertera di slide ya, akun Shopee yang sudah tertera di situ. Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk langsung mendaftar akun Shopee. Nah, mendaftarnya ini bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan nomor telepon, akun Facebook, dan lain-lain. Intinya Shopee ini bisa memudahkan kita untuk bisa login melalui pintu manapun. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mendaftar dan membuat akun Shopee itu tidak hanya melalui satu pintu saja, tapi bisa juga melalui banyak pintu ya, seperti akun Gmail, nomor telepon, Facebook, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di akun yang saya daftarkan, saya menggunakan nomor telepon. Nah, di sini saya akan sertakan tutorialnya bagaimana membuat akun Shopee menggunakan nomor telepon. Yang pertama, setelah menginstal aplikasi Shopee di Play Store, pastinya pada halaman saya, klik daftar. Yang kedua, masukkan nomor HP yang ingin digunakan dan pastikan belum pernah terdaftar di akun Shopee. Yang ketiga, masukkan kode verifikasi atau OTP yang diberikan oleh pihak Shopee melalui pesan maupun WA. Dan selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya isi username, password, dan konfirmasi password ya untuk keamanan akun Shopee. Selanjutnya klik lanjut, dan yang terakhir akun pastinya telah terdaftar dan dapat digunakan. Setelah teman-teman dengan tepat ya melakukan step by step dari tutorial membuat akun Shopee by nomor telepon. Setelah akun Shopee Anda atau akun Shopee kita semua terdaftar, nah ini adalah merupakan tampilan awal ya di home, istilah familiarnya gitu ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah terdaftar di akun Shopee. Di sini saya akan jelaskan tampilan layar utama. Di tab itu ada yang pertama adalah rekomendasi. Di situ yang ada tulisannya 12-12. Nah, yang kedua ada feed, ada Shopee Live, ada notifikasi. Nah, notifikasi di sini itu ketika kita misalnya ada chat ataupun ada pemberitahuan, nah kita bisa cek di notifikasi ini. Nah, yang selanjutnya ada tab saya. Selanjutnya bagian menu yang tersedia di halaman awal, di halaman rekomendasi ya. Itu yang pertama ada search, terus ada juga keranjang yang di samping kanan di kolom search. Ada juga chat. Yang keempat ada Shopee Pay, ada juga koin, ada menu penawaran Shopee. Yang ketujuh ada Shopee Story dan Shopee Live. Yang kedelapan ada pencarian populer. Yang kesembilan ada koleksi pilihan, dan yang ke-10 itu ada kategori. Nah, ini merupakan beberapa menu ya tampilan dari awal ketika kita langsung membuka aplikasi Shopee yang sudah terdaftar akunnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tab saya.
Di sini berisi semua informasi dari pemilik akun tersebut. Jadi ketika kita mau mengunjungi toko kita sendiri, mau memulai jualan, mau menambahkan suatu produk, dan segala hal kegiatan yang berkaitan dengan toko kita sendiri ataupun akun kita sendiri. Nah, di tab saya inilah berisi semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Setelah kita mampu menguasai bagian-bagian atau menu-menu di tab saya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload produk di toko. Nah, yang pertama, di bagian tab saya tadi itu ada menu icon yang tertulis toko saya. Nah, di situ akan muncul halaman baru tambah produk. Ketika muncul halaman baru tambah produk, kita klik tambah produk. Nah, setelah itu kita bisa langsung dimunculkan halaman baru berkaitan dengan laman-laman yang nantinya kita gunakan sebagai mengupload produk-produk yang akan kita jual. Dimulai dari foto produk, deskripsi produk, nama produk, kategori, sampai kepada pemilihan ekspedisi, ada juga harga, spesifikasi barang, dan lain-lain. Di sini wajib semua diisi karena ini merupakan bagian dari identitas produk yang kita jual. Baik, di sini saya akan lebih menjelaskan kembali ya tentang bagaimana cara mengupload produk yang akan kita jual. Yang pertama, setelah terdaftar di akun Shopee, pilih icon yang terletak di paling atas mulai jual. Nah, ini kalau misalnya kita baru pertama kali jualan ya, karena di situ tertulis mulai jual. Tapi ketika kita sudah pernah mengupload suatu produk, di situ tulisannya tertulis toko saya. Nah, selanjutnya kemudian pilih tambah produk. Yang ketiga, isi keterangan dari produk yang akan dijual. Nah, tampilannya seperti yang tersedia di slide sebelumnya. Yang keempat, jika sudah terisi semua, lalu klik tampilkan. Selanjutnya, sudah dibuat toko, kemudian atur profil toko pastinya. Nah, yang terakhir, produk telah terupload. Setelah itu, tunggu ada notifikasi dari konsumen yang akan memesan produk. Sebenarnya sangat mudah karena ini bisa dipraktekkan oleh siapapun, apalagi yang istilahnya kita melek ya dengan teknologi gitu. Nah, step by step ini merupakan cara untuk kita mengupload suatu produk ketika kita baru memulai akan menjual produk seperti itu. Baik teman-teman, nah pada saat di bagian halaman ketika kita mengisi identitas demi identitas ataupun mengisi tentang yang berkaitan dengan produk yang kita jual, ada salah satu menu di situ bagaimana cara kita untuk mengatur pengiriman atau ekspedisi ya, karena akun Shopee atau aplikasi Shopee ini kan sudah terintegrasi dengan jasa pengiriman. Nah, yang pertama, pada halaman utama seller Shopee, silahkan klik menu penjualan saya atau juga bisa langsung membuka menu pengiriman yang akan diproses. Nah, yang kedua, daftar pesanan yang harus diproses atau kirim akan terlihat di halaman ini. Kemudian klik atur pengiriman. Yang ketiga, kemudian muncul cara pengiriman. Pilih pengiriman sesuai dengan keinginan. Yang keempat, setelah memiliki metode pengantaran, klik konfirmasi agar sistem dapat membuat kode booking. Selanjutnya setelah muncul, klik cetak resi. Nah, selanjutnya packing barang. Jika perlu, sertakan kwitansi pembelian barang tersebut. Setelah barang selesai di packing, perhatikan apakah sudah di packing dengan rapi dan safety pastinya. Kemudian tempelkan resi di bagian atas barang ketika sudah selesai di packing. Nah, pastinya yang terakhir adalah pastikan juga packagingnya itu sudah aman, karena produk yang akan kita kirim itu pastinya melalui berbagai perjalanan ya, baik itu perjalanan udara, darat maupun laut. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu sebagai penjual yang amanah pastinya. Baik, selanjutnya adalah barang yang dijual di toko saya atau yang telah saya jual di akun Shopee saya sendiri, yaitu barang-barang yang berkaitan dengan aksesoris dan kecantikan. Di sini saya sudah menjual berbagai macam bandana, kuas masker, dan juga
berbagai macam ikat rambut ya. Intinya berkaitan dengan kebutuhan dan aksesoris wanita. Baik teman-teman, ini adalah tampilan ketika kita sudah mencoba mengupload barang, dan ini adalah intinya sebagai bukti ya kalau kita sudah selesai dan sudah finish berkaitan dengan penguploadan produk yang kita jual. Nah, setelah ini nanti kita tinggal menunggu notifikasi dari customers yang akan memesan produk yang kita jual. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, baik bagi pemula maupun bagi teman-teman yang sudah mulai ya untuk berjualan di Shopee. Karena pada era zaman digital saat ini, kita dituntut pastinya untuk lebih fleksibel dan lebih adaptif ya dengan apa yang sudah terjadi di zaman milenial ini atau di zaman yang modern ini, seperti itu. Nah, akun Shopee ini merupakan akun yang sangat familiar ya saat ini, jadi manfaatkan ketika teman-teman sudah mulai untuk berjualan. Jangan lupa untuk konsisten, karena kekonsistenan inilah yang akan mengantarkan teman-teman ke pintu kesuksesan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian dan pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.